Abdul Azwar Hanif, di mana susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari kepala sekolah, 3. Kegiatan inti, 4. Diskusi, dan 5. Penutup atau doa. Sebelum kita membuka acara ini, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam hari besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita membuka acara ini, mari kita sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan hari ini dan untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, tentu berharap dengan bacaan selawat kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Guru IGB, yakni Pak Azwar Hanif. Yang saya hormati Bapak Bendaharawan SDN Pemasir, yang saya hormati Bapak Operator Sekolah selaku teknik di tempat ini. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu Guru seluruhnya yang senantiasa dia hormati pula. Untuk mengawali sambutan saya pada kesempatan kali ini dalam acara sosialisasi program calon guru penggerak dalam modul 1.4 yakni budaya positif. Jadi kami berharap kepada kita semua Bapak Ibu, ini tidak sebatas kepada acara seremonial seperti ini. Tentu ke depan ini akan coba kita akan terapkan. Jadi jangan hanya 1-2 orang, kita adalah stakeholder yang kerjasamanya yang harus kita tingkatkan. Budaya ini banyak sekali Bapak Ibu, terutama sekali budaya bersih, terutama juga budaya disiplin. Nah, yang dua ini sebenarnya pokok materi kita di SDN Pemasir ini yang coba kita senantiasa untuk tingkatkan dari waktu-waktu, dari hari ke hari, akan tetapi masih ada kendala-kendala dalam hal bagaimana kita menyadari betapa pentingnya yang namanya kebersihan, betapa pentingnya yang namanya kedisiplinan. Ini yang harus kita laksanakan, bukan hanya sekedar program semata, program tertulis saja. Bahkan yang sendiri sudah menuliskan di misi-misi yang ada di sekolah kita. Akan tetapi jika sehebat apapun dia menyusun yang namanya program, kalau tidak didukung oleh Bapak dan Ibu Guru, tentu itu tidak bagus. Pun begitu, orang itu tidak dikatakan pintar, tidak dikatakan sukses kalau dia sendiri tanpa ada orang lain. Orang itu bisa kaya karena ada orang miskin. Orang itu dikatakan sukses karena adanya orang tidak sukses. Jadi harus ada perbandingan Bapak Ibu. Oleh karenanya khususnya kepada calon guru penggerak nantinya, apabila acara ini sudah selesai dan dianggap sebagai statusnya sebagai guru penggerak, apapun yang ada di dalam modul baik itu modul 1 sampai kepada modul akhir, jika itu bisa dilaksanakan dengan cara maksimal, ini adalah sekolah yang sangat luar biasa. Apalagi kita sudah memiliki 1 orang guru penggerak yang sudah lulus, yang sudah selesai, bahkan predikat statusnya ditambah menjadi
atas guru penggerak begitu. Ya. Jadi bagaimana sekolah ini bisa maju kalau kita tidak kerjasama? Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana hebatnya Pak Guru Azwar, Pak Guru. Kita tidak semua kerjasamanya, kalau dalam istilah apa ya, main bola gotong royongnya atau kemisterinya, kerjasama kita, maka tidak bisa kan kita capai yang namanya budaya-budaya positif. Yang bisa diterapkan adalah budaya antri saja, misalnya antri datang jam sekian, pulang jam sekian. Akan tetapi yang lain dari yang itu masih banyak hal-hal yang coba kita terapkan. Oleh karenanya ini adalah dia tidak tahu persis betapa lama acara ini, acara sepatah kata ini juga dia cukupkan hingga di sini. Bahkan ini juga lebih banyak kayaknya ya, karena waktu hanya sebentar diberikan oleh pembawa acara. Sepatah kata, jadi tidak lama dia sampai. Terima kasih, mudah-mudahan acara sosialisasi pada kesempatan kali ini berjalan sesuai yang kita harapkan, khususnya oleh tim penyelenggara, yakni Pak Guru Azwar Hanif selaku CGP di tahun ini di sekolah kita. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencanakan untuk hari Sabtu ini dia mau mengadakan sosialisasi terkait dengan budaya positif di sekolah seperti itu. Insya Allah hari Rabu. Jadi untuk hari ini saya minta izin terkait dengan materi-materi yang akan kita sosialisasikan. Kebetulan kami sudah memasuki aksi nyata di modul 1 yang terakhir, itu 1/4. Nah, di sini kami akan coba untuk mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Nah, seperti ini, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol. Ini nanti kita jelaskan. Kemudian, nah seperti ini materi yang akan kita bahas. Insya Allah besok hari Rabu. Kira-kira hari Rabu itu bisa nggak saya lakukan sosialisasi seperti itu? Jadi baik, dia akan jawab untuk masalah permintaan izin pada hari ini untuk melaksanakan yang namanya sosialisasi perubahan budaya positif ya. Tentu dia selaku sekolah akan memberikan izin ini untuk kemajuan kita bersama. Lagi sekali saya akan memberikan izin waktu dan tempat hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat ya, terutamanya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Kemudian yang kedua kalinya pula kita haturkan sholawat dan salam kepada Junjungan Alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saudari moderator, dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru penggerak yang mudah-mudahan bisa melengkapi jawaban atau presentasi yang saya akan buat sekarang, yang akan sampaikan. Kemudian terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan guru hebat juga yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita, terutamanya untuk saya sendiri. Ini semata-mata bukan karena aksi nyata yang ada di CGP, bukan ya, tapi ini lebih kepada mudah-mudahan kita bisa termotivasi
motivasi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, baik, kita langsung saja singkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu terkait dengan budaya positif yang kita akan lakukan insya Allah di sekolah. Ya. Nah, oke, sudah tahu ya. Baik, budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang menginginkan perubahan dalam pendidikan maka harus memiliki yang namanya kemampuan untuk menciptakan budaya positif. Kemudian dalam menciptakan budaya positif ada beberapa konsep-konsep inti. Ya, ada beberapa konsep-konsep inti yaitu yang pertama terkait dengan disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol, restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini nanti kita akan bahas satu persatu. Baik. Next. Nah, di sini kita awali dari disiplin positif ya. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diambilnya. Nah, nilai kebajikan ini nanti kita akan terapkan di keyakinan kelas tersebut. Kita mulai dari kelas tersebut dari yang terkecil dulu. Kemudian disiplin positif telah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi setiap tindakan itu nanti akan dipikirkan oleh anak didik tersebut, itu harapannya. Kemudian disiplin diri bertujuan untuk membangun motivasi dari dalam diri, bukan karena paksaan atau pujian. Nah, dari keinginan si murid tersebut timbul dari diri mereka sendiri, bukan karena kita yang perintah atau bukan karena pujian atau hadiah. Next. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya seperti itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini biasanya seorang anak akan melakukan sesuatu ketika dia merasa bahwa itu ada hukumannya. Kebanyakan seperti itu yang kita lihat ya. Tapi kita akan berusaha untuk bagaimana supaya itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, yang B, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau siapa yang dapat 100 itu akan dikasih hadiah atau permen atau penghargaan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Nah, ini nanti kita akan bahas terkait dengan keyakinan kelas yang kita awali dari sana untuk menciptakan atau mewujudkan dari diri siswa tersebut motivasinya. Oke, lanjut next. Nah, motivasi perilaku manusia. Ketika murid melakukan sesuatu karena dorongan dari motivasi A, yaitu karena hukuman, dan B, yaitu karena kita puji atau hadiah, maka murid tersebut masih bergantung oleh motivasi dari luar atau mulai bermotivasinya karena ada dorongan hadiah dan dorongan hukuman tersebut, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian sebagai seorang guru berusaha sebisa mungkin supaya murid dapat menumbuhkan motivasi dalam diri anak didik atau internal, sehingga dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya seorang guru perlu untuk menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan ya terhadap murid agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tersebut. Nah, jadi yang kita ubah di sini itu yang semulanya motivasi dari eksternal, maka kita akan mewujudkan dengan budaya positif ini untuk menumbuhkan motivasi internal dari murid tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini saya mau coba untuk berpasangan terlebih dahulu ya. Berpasangan. Coba Bu Guru berpasangan dengan cara kita akan salah satu menggenggam tangan.
menggenggam tangan sendiri ya, menggenggam tangan sendiri ya. Nah, menggenggam tangan sendiri. Kemudian di sini nanti kata ini berpasangan dua orang. Nah, salah satu akan menggenggam tangannya, kemudian yang satunya lagi akan membujuk supaya tangannya ini bisa dibuka. Kita bayangkan di tangan ini kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya, menggenggam sesuatu yang sangat berharga, entah itu apapun itu, bebas. Yang penting berharga dalam hidup kita. Dan yang satu, temannya di depannya akan membujuk supaya sesuatu yang berharga ini bisa dibuka. Ya, paham sampai di sini? Ya, entah itu dengan cara mencaci, entah itu dengan cara memuji, menghalus-haluskan, silahkan. Sampai dengan dia terbuka. Kalau nggak bisa, kalau nyerah, oke, sudah. Oke, kita coba permainannya, coba berhadapan. Ini Pak Moto dulu. Nah, ini double, ya. Oke, satu orang yang mungkin yang bertiga, satu orang yang memegang, dua-duanya mau mempengaruhi. Coba kira-kira bisa nggak sampai dibuka ini? Coba itu membujuk. Jangan sampai dikasih tahu ya. Jangan. Bisa juga. Kita balik. Sekarang kita yang menuntut untuk membujuk temannya. Ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Oke, baik. Di sini kita akan membahas ke posisi kontrol restitusi. Siapa sih yang sebenarnya mengontrol kita? Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Ataukah diri sendiri kita yang akan mengontrol? Nah, pada dasarnya orang lain itu tidak akan pernah bisa mengontrol kita, entah itu guru ke siswa atau orang tuanya ke siswa, ke anaknya tersebut. Ya, benar. Karena meskipun kalau misalkan seorang murid mengikuti apa yang kita perintahkan atau apa yang kita inginkan, maka itu pengontrolan murid tersebut, karena pengontrolan murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol, untuk mengikuti perintah kita. Kalau misalkan tidak diizinkan, maka sampai kapanpun itu tidak akan pernah bisa diikuti. Nah, seperti misal seorang guru menyuruh menyapu. Kalau misalkan anak itu bukan karena kewajiban, ini bukan jadwal saya, hari ini bukan jadwal saya, maka tidak akan bisa kita ikut kontrol ya. Sebaliknya, kalau misalkan ayolah nyapu dulu biar bersih, kemudian dia mau, maka orang murid itu sudah mengizinkan dirinya untuk mengikuti perintah dari gurunya. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, ya. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, dan yang keempat pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi yaitu manajer. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu sekarang. Kita mulai dari penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, seperti misal ketika
bisa kita gunakan hukuman fisik, bisa berdiri di sini, berdiri di depan dengan cara angkat tangan dan angkat kaki dan sebagainya. Kemudian verbal ini lebih kepada kata-kata yang menyakitkan hati seorang murid, ya. Kemudian ada suaranya pada umumnya itu suaranya tinggi karena ini menghubung, bahasa tubuhnya, matanya melotot dan jari menunjuk menghardik. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid akan marah di belakang kita, ya, bukan di depan tapi di belakang. Kemungkinan murid akan marah-marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ya, ini sudah lumayan banyak yang kita temui. Oke. Kemudian yang berikutnya itu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada penghukum yang tadi, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Misal percakapannya seperti ini, "Adi, kamu ini bagaimana? Adi, kamu ini bagaimana sih? Nah, kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu, nak? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, ini bukan hukuman verbal, ya, tapi kepada hukuman fisik, ya, tapi kepada hukuman verbal yang dimana membuat merasa bersalah tadi. Nah, kemudian murid akan merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Ketika kita melakukan pembuat merasa bersalah ini, maka murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu gurunya atau bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya, karena sudah diserang daripada merasa bersalahnya itu. Kemudian guru di posisi teman. Nah, guru di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, murid kata-kata, ya, atau perintah yang halus dan sebagainya. Percakapannya seperti ini. "Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan, ya. Kemudian, "Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Nanti Pak Guru bantu kamu, ya." Nah, seperti itu sambil senyum-senyum. Nah, ini di posisi guru di posisi teman, ya. Positif hasilnya begini, hasilnya ada yang positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namun tidak kita hindari juga ada negatifnya, ya. Negatif murid akan menjadi tergantung terhadap guru tersebut. Bila ada masalah, maka murid tersebut akan mengandalkan guru, ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, tidak apa-apa. Nanti misalnya ada Pak Azwan di sana, misalnya ada Pak Muhasib di sana. Nah, nanti mungkin dengan harapan Pak Guru tersebut bisa membantunya. Selanjutnya di posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi murid. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, bentuk pemantau ini karena sudah ada dasarnya, ya, sudah ada dasar daripada mengapa dia memantau, ya. Kemudian bagaimana yang dirasakan dampak daripada murid tersebut? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani ketika melakukan hal yang salah, ya, misal melanggar satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Menjadi emosi mungkin ada, tapi tidak terlalu berlebihan karena melanggar aturan. Menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat yang mengerjakan tugas. Nah, seperti ini percakapannya. Ini merupakan percakapan daripada pemantau, ya. Dari guru sendiri akan mengatakan, "Adi, tahukah kami jam berapa kita memulai?" Ya. Kemudian
adiknya jawab, tahu Pak. Guru pun, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, di sini kemudian guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas sampai tugasnya selesai sebanyak 15 menit. Tugas yang ditinggalkan tadi. Nah, karena dia rugi 15 menit, dia terlambat 15 menit, maka akan diganti pada jam istirahat berlangsung. Kemudian saya tunggu, dia bilang gurunya. Di sana di pemantau itu ada yang dirugikan, yaitu yang merasa tidak nyaman itu adalah muridnya, ya. Muridnya karena memang ada konsekuensinya. Cuma ketika melihat teman-temannya sudah keluar main dan tinggal sendirian di dalam kelas mengerjakan tugas, di sana tempat tidak nyamannya seorang murid ternyata, ya. Dan seorang guru pun harus menunggu, memantau si murid tersebut. Nah, tiba kita kepada posisi yang tertinggi seorang guru, yaitu posisi manajer. Memperbaiki masalah ini, nah kita mengajak siswa atau murid tersebut untuk memperbaiki masalahnya dengan cara berdiskusi. Saya bisa hadir tepat waktu. Nah, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, pada ujung-ujungnya nanti akan kita rangkul dan menghargai pendapat daripada murid tersebut. Ya, keyakinan sekolah atau ya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan motivasi intrinsik daripada peserta didik. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu mungkin bisa dengan cara sepihak, harus begini, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal umum, ya. Kemudian lanjut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh, kata tidak itu dikatakan negatif, ya. Bagaimana kita ubah? Misal, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk daripada perintah yang negatif di sini. Bagaimana kita ubah supaya positif? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi kata tidak itu dihilangkan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Misal, kalau ada yang terlambat, tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Nah, datanglah tepat waktu. Nah, seperti itu, ya. Seperti itu contoh dari keyakinan kelas yang bersifat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan kayak kelasnya sebanyak 20 misalnya, ya, itu sulit untuk dipahami untuk dijalankan nanti. Sehingga mungkin yang paling banyak itu mungkin 10, ya, dengan bahasa yang mudah dipahami sama murid. Selanjutnya, semua keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Bagaimana lingkungan kita, sekolah kita di sini? Nah, supaya itu yang dapat dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini di keyakinan kelas ini tidak hanya guru yang menentukan peraturan apa yang harus dipahami, harus dijalankan sama kelas tersebut, tapi kita melakukan curah pendapat. Artinya curah pendapat di sini kita memberikan anak untuk leluasa berpendapat. Entah itu tidak boleh makan di dalam kelas, entah itu tidak boleh main di dalam kelas, tidak boleh saling mengganggu. Ini masih masih bahasanya masih menggunakan tidak, anak kan masih menggunakan tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, di sana mana nanti kemudian kalau selesai
dikumpulkan, misalnya tempel di dapur, di papan tulis, ini nama curah pendapat. Nah, keyakinan kelas yang mana yang paling banyak, maka itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi nanti kita taruh di keyakinan kelas tersebut. Nah, ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, misalnya keyakinan kelas kita sudah jadi, kemudian di suatu hari, di hari yang berikutnya ternyata ada ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid tersebut, tapi tidak ada di dalam keyakinan kelas. Nah, maka di keyakinan kelas itu bisa kita ubah lagi, bisa kita tambah lagi. Nah, seperti itu. Nah, di sini segitiga restitusi. Nah, tadi kemarin itu ada seorang anak yang berantem gara-gara bola. Nah, di sana saya coba untuk melakukan segitiga restitusi ceritanya ya. Namun ada seorang anak juga yang kekeh sekali sama pendapatnya, ya, kekeh sekali sama pendapatnya, sangat ngalah gitu. Tapi nanti kita bahas lagi. Lanjut, suatu dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini, seorang guru harus memposisikan diri pada 3 posisi, ya, pada posisi manajer, sehingga 3 tahap bisa terpenuhi. Yang pertama, tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi data yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang merasa bersalah, menjadi orang yang sukses. Kalimat pada tahap 1 yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita memaklumi kesalahan anak, ya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seandainya saya di posisi kamu yang dimana dipukul sama orang, mungkin saya akan melawan. Nah, seperti itu ya, saya juga akan melawan. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Nah, entah itu membela diri, entah itu membela keluarga atau membela teman, pasti ada tujuan kenapa kita berbuat seperti itu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat pada tahap 2 yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, oke. Di sini kita memvalidasi tindakan yang salah, ya, dengan cara berkomunikasi. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk daripada itu. Ya. Baik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, kita tanyakan alasannya terlebih dahulu, nanti sehingga anak itu bisa menjawab dan kita lanjutkan ke pertanyaan. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini kita lakukan setelah keyakinan kelas kita sudah buat ya. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimatnya yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini semuanya ini ada di keyakinan kelas. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada sedikit. Nah, ini posisi kontrol karena itu bukan hukum.
penghubung. Nah ini penghubung. Ini kencang sekali suaranya. Tak jelas hukumannya ya. Kalau terdapat pihak apa itu kan tak jelas. Kalau seandainya anak itu menjawab lagi kok 5 kali Bu Guru, gimana? Masih akan ditambah lagi. Di sini posisi yang kedua itu membuat rasa bersalah lebih halus, mengenang ke hati. Saya merasa bersalah di sini adalah muridnya ya. Selanjutnya posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Siapa pertama tadi kan? Penghukum. Memang nggak pernah ada yang sering terlambat di sini. 3 kali. 4 kali. Itulah anak hari mau kan? Menyindir. Kita beralih ke posisi yang keempat yaitu pemantau. Memantau itu serem.
kas ya, karena harus disiplin waktu. Kira-kira yang nanya seperti itu siapa? Salah dua tanya. Maaf, saya datang yang 9. Dan yang terakhir yaitu posisi paling tinggi yaitu manajer, posisi yang dituju ya. Tolong airnya 2. Angkat TV. Jadi di SMA ya, praktik video itu di SMA. Namun ketika kita berada di SD, itu di sekolah dasar, mungkin bisa kita membangun pertanyaan-pertanyaan. Karena kalau di SMA kan ngalir, percakapannya ngalir, ya. Tapi kalau di SD mungkin murid akan terdiam begitu. Kalau kita tanya diam saja, tidak akan menjelaskan, kecuali kalau kita bertanya lebih detail lagi. Mungkin bisa kita lanjut. Video yang selanjutnya yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Benar kata Pak Guru Herman, ini sifatnya itu soft sekali, ya, sangat lemah lembut memang, tapi dampaknya ke depan yang dilihat, dampak depannya, artinya jauh ke depan. Ini contoh percakapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Tahap menstabilkan identitas. Siswa akan mengakui kesalahannya.
Buyur jamak dia. Tahap berikutnya itu menanyakan keyakinan. Baik, dan terima kasih atas kefokusannya untuk menyimak. Nah, di sini segitiga restitusi itu menganut posisi manajer ya, yang dimana seorang guru itu tidak pernah menyalahkan anak, namun memaklumi kesalahannya tersebut dan membimbing anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tentu dengan bimbingan guru. Ya, ketika misal kita di SD seperti ini mungkin bisa kita menggunakan pertanyaan pancing-pancingan lah. Ya, artinya kalau kita mengharapkan anak seusia SD untuk terus mengalir seperti yang tadi mungkin sulit. Nah, itulah peran seorang guru untuk menanyakan bagaimana dan siapa dan bagaimana. Sekian dan terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Selanjutnya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang perlu untuk dipertanyakan. Silakan. Dari sini. Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang ilmunya sangat luar biasa. Tentu saya sendiri mendapat ilmu yang sangat banyak dan luar biasa. Mantap. Baik, sedikit saja yang ingin saya tanyakan. Yang tadi kan saya sering menggunakan teori yang tadi, yang dari restitusi misalnya kan. Tapi yang saya temukan kadang anak itu menjadi terlalu manja. Dia menjadi terlalu manja. Dan ketika kita ingin menaikkan level kita menjadi agak sangar, nah anak ini sulit. Dia sudah seperti terbuai dengan cara kita yang lembut, menanyakan, terus memanjakan. Jadi ketika kita mengajar dia keras sedikit, dia bisa patah. Jadi bagaimana cara menyikapi agar ketika
dia terlena dengan kemanjaan itu, dia menjadi sadar kembali bahwa saya adalah murid dan saya harus mematuhi Pak Guru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa sekali dari rekan guru hebat kita. Terkait dengan pertanyaannya, yaitu anak yang terlalu dekat sama guru, ya, anak yang terlalu dekat sama guru sehingga ketika guru tersebut sedikit menjauh atau mungkin sedikit tidak peduli lagi, maka anak ini pun akan tersinggung, merasa tidak diperhatikan. Nah, seperti itu. Ya, hilang semangatnya. Ini Pak Guru sudah melakukan posisi seorang guru di posisi teman, ya, di posisi teman, yang dimana kedekatan seorang guru sama murid itu sangat erat, ya, di posisi teman ini. Itu positifnya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa akan ada yang negatifnya. Karena terlalu kedekatan itu terlalu dekat, maka tidak bisa kita pungkiri akan ada negatifnya. Ketika kita menjauh, anak ini pun akan mengejar, itu menjauh lagi, akan kecewa juga. Ya, artinya secara tidak langsung kita juga menghukum anak seperti itu. Artinya anak dengan kedekatan seorang guru sama mereka itu nanti anak ini akan berharap lebih daripada guru tersebut. Ya, berharap lebih daripada guru tersebut. Boleh, cuma mari mungkin bisa kita jaga jarak lagi. Nah, bagaimana caranya? Mungkin bisa kita lakukan dengan metode restitusi ini. Kita panggil anaknya, kemudian kita jelaskan ke anak tersebut dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut kita jelaskan bahwa ini Pak Guru begini, ya, Pak Guru ini adalah guru, ya, artinya yang dimana Pak Guru akan memperhatikan semua murid tanpa terkecuali, ya. Oleh karena itu sikap Pak Guru sama kamu, misal sikap Pak Guru sama kamu itu pun akan sama dengan sikap Pak Guru dengan teman-teman kalian, ya. Apakah bisa kira-kira kita akan melakukan seperti itu? Itu tinggal mental sebenarnya, ya. Memang di posisi teman ini di posisi teman ini ada plus minusnya, ya, ada plus minusnya, ya. Plusnya itu ya kita dekat sama anak, ya. Ya, mudah berbaur sama anak. Namun ketika anak merasa nyaman, anak merasa dekat, sudah bisa ada yang diandalkan, nah baru itu sensitif sekali, ya. Bahkan nanti kalau kita menjauh itu bisa menjadi hukuman buat anak secara verbalnya, Dan bisa mematahkan semangat. nah bisa juga mematahkan semangat tersebut. Kita sudah bangun, Ya. jadi kita. Iya. Ada tambahan dari rekan guru penggerak kita terkait dengan sedikit saja tambahan, mungkin tidak asing bagi kita terkait budaya positif ini. Sebenarnya semua kita sudah lakukan budaya positif di sekolah, cuma teorinya seperti itu. Nah, kalau budaya positif tambahan yang kita dapat yang bisa kita terapkan sebenarnya membuat di kelas itu setiap
bisa itu kita terapkan. Kalau yang lain sudah kita terapkan. Ya, pembersihan itu budaya positif, kolaborasi dengan siswa, dengan teman, dengan atasan, dengan bapak, sudah kita lakukan semua. Itu sudah bagian dari budaya positif. Apalagi kita sering diskusi, itu juga bagiannya juga kolaborasi. Dan ini yang memang yang menonjol di budaya positif juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Tapi kan sudah dalam semuanya, cuma tinggal kita tingkatkan. Dan apa yang belum kita terapkan, misalnya membuat kegiatan kelas di kelas supaya itu yang ada Pak Adib ya, yang bisa dikatakan wajib sebenarnya di setiap kelas masing-masing. Kita berkolaborasi dengan siswa. Apa yang harus kita lakukan? Yang sering Bapak menjelaskan itu sudah yang harus kita lanjutkan apa yang disampaikan beliau. Ketika diterapkan, kan sering mengajak itu untuk buat keinginan kelas. Mungkin yang lain nanti teorinya lebih ke Pak Hanif yang nanti, tapi di modul berikutnya. Kalau ini mungkin itu saja bisa sampaikan. Kurang lebihnya nanti dipertanyakan lagi atau kita diskusi kecil-kecilan seperti biasa. Terima kasih. Kepada saudara kita, guru hebat ini, guru penggerak ya, senior. Dan terima kasih pula atas pertanyaannya Pak Guru Herman. Puas atau bagaimana? Puas. Terima kasih ya, terima kasih. Nanti kita kalau ada yang kurang jelas lagi nanti di belakang ya kita diskusikan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya, dan saya akan kembalikan ke moderator saudari. Atas pemateri dari Pak Guru Azwar Hani, saya ucapkan terima kasih. Dengan berakhirnya diskusi ini, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Maka sama-sama kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, untuk mengawali pembelajaran kita akan awali dengan membuat keyakinan kelas ya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Apa? Ya, ambil dari. Ya, keyakinan kelas itu bagus sekali ya. Artinya keyakinan kelas itu adalah aturan-aturan yang kita yakini ya. Aturan-aturan yang kita yakini yang ada di dalam kelas kita. Bagaimana supaya kelas kita menjadi tertib, bagaimana supaya kelas kita menjadi teratur dan bisa mengontrol tingkah laku kita ya. Oke, baik. Kami bertanya dulu. Menurut kalian, kelas kalian saat ini seperti apa? Apakah ada yang saling mengganggu atau ada yang saling berisik atau bagaimana? Kenyaman kelas. Naila, bagaimana kenyaman kelasnya sekarang? Apakah ada yang pernah mengganggu atau usir atau bagaimana? Ada. Gimana modelnya? Mengganggu. Oke. Seperti mengganggunya itu seperti apa? Saat tidak belajar, Nah, bisik, ribut. ribut dan berbisik ya. Oke. Kemudian ada lagi, mungkin yang datang terlambat, terus yang keluarnya
Melani, coba apa harapan Melani di kelas ini? Ya. Baik. Terus? Saling Saling menghargai, terus sopan. sopan. Oke, bagus sekali. Itu termasuk daripada keyakinan kelas ya. Bagus sekali. Ada yang lain? Misal kalau jadwal komisarisnya harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Nah, sekarang ini Pak Guru akan bagikan kalian lembaran kecil ya, stiker. Ya, nanti ini kalian tulis keyakinan kelas ya, bisa di kelas ini supaya bisa tertib, supaya bisa teratur. Bagaimana caranya? Nah, contohnya tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Terus contoh yang lain lagi, kalau ada yang usir begini, kalau ada yang nakal begini, ya. Paham? Kalian utarakan di sini. Ya. Setelah kalian tulis, udah selesai, kalian tempel di sini. Ya, sekarang Pak Guru bagikan. Yang warna pink siapa? Oke, ini dari bagian sebelah sini warna pink. Tulis apa yang kalian mau di kelas ini sehingga kelas ini bisa menjadi teratur, bisa menjadi tertib, bisa menjadi kelas yang kalian inginkan. Ini aja ya. Silakan kalian buat apa yang menurut kalian mesti diperbaiki. Ya, kalian tulis di yang tidak ada lemnya ya. Karena yang lem itu nanti kita tempel di sini. Yang sudah selesai bisa maju untuk menempel di papan tulis. Ya, lalu. Oke. Terus ada lagi. Apa yang kalian inginkan di kelas ini? Ya, bisa kepedulian kah? Biar kepeduliannya itu lebih tinggi dari sebelumnya, atau mungkin tanggung jawab, atau mungkin saling menghormati, apa yang berhubungan dengan saling menghormati. Nah, di sini kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu nanti mungkin bisa kalian bisa mengontrol kalian. Artinya ini karena kesepakatan di samping.
Sekali banyak ini ya. Banyak sekali ya. Oke, baik, sudah semua? Oke, sekarang kita Pak Guru coba untuk membacakan. Yang pertama, kebersihan, tidak makan di dalam kelas. Ternyata banyak yang makan dalam kelas ternyata ya. Tidak bergizi, menghormati teman, tidak bermain di dalam kelas, tidak mencoret tembok. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin kelas ini teratur, sopan, bertanggung jawab, baik saja, saling menghormati. Bagus. Terus saya ingin kelas ini bisa sopan, saling menghargai dan jangan buang sampah sembarangan. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang paling baik dan saling menghormati ya. Oke, kemudian harus menghormati guru atau Pak Guru. Kelas ini menjadi baik, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh bermain-main di dalam kelas ya. Saya ingin kelas ini bersih dan teratur. Terus kegiatan kelas, jangan buang sampah di dalam kelas, menghargai dan menghormati dan bertoleransi. Nah, bagus sekali ya. Saya ingin kelas ini menjadi bersih, tanggung jawab, teratur, dan saya ingin dengan foto. Oke, lanjut. Siapa yang bisa bantu baca ini? Ya, ayo silakan. Satu-satu ya, satu-satu nanti setelah ini. Yang ini. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih. Lanjut sini, maju. Oke, baik ya. Lanjut, sini maju, sini. Sini. Ayo. Siapa yang sebelah sana nih Pak Guru? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Kelas. Tertib, jangan ribut kesimpulan. Menghormati, tidak boleh berinteraksi, harus saling menghormati. Oke, lanjut. Sarah, maju. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ayo sini. Tiara. Tiara yang ini. Ya, semoga kelas ini menjadi keinginan kita semua. Siapa lagi? Masih ada ini yang kuning-kuning. Ada yang belum? Yang belum, siapa yang belum? Nah, sini masih yang belum. Sudah, nanti.
tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, itu masih kalimatnya negatif ya. Kita buat ke positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. ya, buang. Yang pertama yaitu ada di sini mengatakan tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu masih kalimatnya negatif ya. Kemudian kita akan ubah menjadi kalimat positif. Yang pertama yaitu buanglah Sampah pada tempatnya. ya, buanglah sampah Pada tempatnya. Oke, baik. Kemudian yang kedua. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, nanti dulu kita lompat dulu ya. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Kalimatnya apa? Kira-kira? Harus datang tepat waktu. Ya, Harus datang tepat waktu. waktu. Kemudian, oke, keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak ya. Artinya supaya kalian cepat mengingatnya. Kemudian banyak yang berantem, yang saling ejek. Kira-kira apa kalimat positifnya? Tidak boleh berantem. Tidak Harus boleh. saling menghargai. Tidak boleh berantem. Itu masih kata tidak itu adalah Harus saling menghargai. negatif. Kita buat ke positif. Harus saling menghormati. Saling Menghargai dan menyayangi. menghargai. Saling menghargai Dan saling menghormati. dan Saling menghormati. menghormati sesama Manusia. sesama teman. Terus apa lagi? Tidak boleh bermain di dalam kelas. Ada ini apa kira-kira? Main bola. Harus menghargai teman jika kita lagi Ya, menghargai teman ketika belajar, saling menghargai. Nah, masuk ya di sini. Di sini tidak bermain di dalam kelas. Apa? Apa? Tidak bermain di dalam kelas. Maka harus itu konsekuensinya. Bermainlah di luar. bermainlah Di luar. di Luar. di luar kelas atau di lapangan. Di lapangan. Lapangan. Di lapangan ya. Terus nomor
Ini tidak boleh makan di dalam kelas. Apa kira-kira kalimat positifnya? Tinggal satu aja, ayo. Makanlah. Makanlah. Ya. Makanlah. Jam istirahat. Nah, cukup 5 saja ya. Nah, ini merupakan keyakinan kelas ya. Ini keyakinan kelas. Artinya ini akan mengikat kita semua, baik itu Pak Guru atau murid ya. Nah, dari sini ini merupakan kesepakatan kita bersama, bukan Pak Guru hanya Pak Guru atau hanya teman kalian ya, tapi kesepakatan bersama ya. Ini kesepakatan kita bersama. Nah, bagaimana supaya keyakinan kelas ini bisa terwujud? Ada yang bisa bantu? Bagaimana supaya bisa terwujud keyakinan kelas ini? Ya? Berusaha untuk apa? Untuk lebih baik dengan cara menghargai dan menghormati pendapat teman-temannya ya, yaitu berupa keyakinan kelas ini ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, baik. Tapi kita tunggu dulu ya. Baik, untuk pembuatan keyakinan kelas kita cukupkan dulu sampai di sini.